Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program Abum. Anda bertanya, Ustadz menjawab, yang pada kali ini kita masuki ke 24 ya, pertemuan yang ke-24 insya Allah. Dan hari ini adalah tanggal 24 Agustus yang mana bertepatan dengan 17 Muharram 1443 Hijriah. Dan Alhamdulillah pemateri kita, narasumber kita, guru kita, Al-Ustadz Dr. Fauzi Hamid Bashir LC MPDI sudah berada di studio. Dan sebelum kita memulai, mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi Ustaz, mungkin antum bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai pendahuluan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ikhwan sekalian, kurang beberapa hari lagi kita meninggalkan bulan Muharram. Itu kurang lebih 13 hari lagi atau 12 hari lagi. Maka sisa-sisa hari ke depan ini kita isi dengan takarub ilallah, memperbanyak ibadah, berdoa. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik iman kita maupun imun kita ini. Ya, insyaallah seperti itu. Dan tetap semangat bagi antum yang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan antum dan yakinlah bahwasanya nggak ada cobaan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di baliknya. Di antaranya ialah mudah-mudahan dosa-dosa antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu saja mungkin semangat. Tetap semangat. Masya Allah Ustaz, sebelum kita memulai, di depan kita nih ada Masya Allah kebab Ustaz. Ada ewah kita nitip Masya Allah kebab nih, kayaknya habis ini kita sikat Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Halal Insya Allah. Ini namanya kebab kita. Kebab kita ini. Tapi bagi yang ayah. Allah mubarik mudah-mudahan Allah berkahi apa yang dijadikan sebagai usaha ini. Nah, bagi ikhwah yang punya usaha, boleh mengiklankan produknya di studio ya, insya Allah tiap Selasa malam kami ada program Anda bertanya Ustadz menjawab yang insya Allah live. Oke Ustadz, kita mulai saja pertanyaan pertama Ustadz biar nggak berpanjang-panjang waktu. Ini pertanyaan pertama dari Abu Hasan di Cikarang Barat. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin bertanya. Ustadz, ana baru belajar sunnah dan tidak memiliki guru. Apakah boleh dicukupkan hanya belajar online karena waktu ana lebih banyak dihabiskan di tempat kerja? Jazakallah khair. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khaira. Abu Hasan Masya Allah dari Cikarang ini Cikarang ini kota industri kota industri yang dulunya kota pertanian, mudah-mudahan tetap dijaga sebagian pertanian karena dekat dengan Kerawang betul. Dekat dengan Kerawang ini. Jadi Abu Hasan alhamdulillah sekarang banyak fasilitas online fasilitas juga YouTube dari para ustadz yang memberikan kajian, nasihat, bahkan banyak motivasi ustadz-ustadz sunnah ini sekarang bisa dijangkau bahkan sampai ke ujung timur Indonesia pun sekarang banyak mengenal sunnah. Ujung timur Indonesia. Ini diantara dampak positif yang kita rasakan di sini. Bahkan yang pertama kali mungkin radio Hang Hang FM FM di Batam itu, Masya Allah, Ustadz Abu Fairuz Masya Allah. Sama Ustadz siapa yang Ustadz Adil. Ustadz Adil, Allah yarhamu, Masya Allah. Itu sampai Malaysia, Singapura, sampai ke sana meluas, dengan adanya sekarang TV-TV sunnah, bahkan TV-TV yang konvensional sudah tidak laku. Dan kita memang harus seperti itu gitu. Jadi sudah harus beralih ke TV-TV sunnah. Cuma masalahnya Abu Hasan, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakallahu fiman indah. Tidaklah satu kaum duduk-duduk di rumah Allah, yaitu di masjid, di musola, atau di masjid-masjid taklim lainnya,
ya dengan membaca kitabullah, ya mengkajinya bersama, ya kecuali oleh Allah akan diturunkan 4 ya keutamaan, ya 4 keutamaannya apa diantaranya diturunkan ketenangan. Sebab kita ketika belajar online kan sendiri, ya kalau online kan sendiri, ya. Dan kadang-kadang online itu kelemahannya ya kita tidak bisa fokus misalnya. Kita bosan sama ini tidak selesai nih. Ya dengarkan sama Ustadz ini, saya mau dengarkan Ustadz ini pindah lagi. Itu kelemahannya. Kemudian juga ya kelemahan lainnya kita nggak tahu mana Ustadz sunnah masalahnya. Ya kita tidak bisa menseleksi, apalagi kalau misalnya antum baru belajar sunnah di sini. Ya. Nah, mestinya kalau ketika antum datang ke para ustadz dan duduk di situ dan antum dengarkan di sini, ini dianjurkan seperti itu, karena memang siapa yang akan menseleksi dari ustadz yang antum ikuti. Kadang-kadang kan orang sekarang lebih senang ya lucu-lucuannya kan gitu. Ya kan, bosan ini ustadz ini selalu serius nih belajar, saya nggak nyambung ini. Ya kita padahal yang dianjurkan tuh belajar ya kitab, habiskan 1 kitab, selesaikan ya gitu, dan harus menyediakan waktu. Ya barangkali insya Allah kalau misalnya antum padat kerja tuh kan pasti akan ada waktu libur. Waktu libur itu kapan? Atau tenggang waktunya tuh kapan? Ya. Nah itu yang antum harus sediakan waktu. Kenapa? 4 keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW diturunkannya sakinah. Ya, yaitu ketentraman. Oh ternyata banyak yang belajar. Ya orang yang belajar sunnah ini banyak sekali nih. Saya ketinggalan dong. Kadang-kadang kita minder seperti itu kan. Dan kita kadang-kadang termotivasi kalau begitu. Saya harus nih. Kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang paling akhir masuk Islamnya. Islamnya itu di tahun ke-7 Hijriah. Ya saat setelah ya selesai usai Rasulullah SAW perang Khaybar, Abu Hurairah datang. Karena merasa beliau ini ketinggalan, akhirnya apa? Enggak mau meninggalkan Rasulullah SAW. Ditunggu ya Rasulullah SAW di masjid. Ini semangat. Ya, tadinya dia cuma mendengar barangkali informasi ini, enggak mau ditinggalkan sampai Rasulullah SAW wafat 4 tahun. Sehingga Masya Allah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya itu banyak sekali riwayat hadisnya dari beliau nih. Karena beliau mendengar langsung Rasulullah SAW istirahat, beliau cari sahabat lainnya. Ya, yaitu menimba ilmu dari sahabat-sahabat yang senior apa yang pernah didapat dari Rasulullah SAW, beliau gali di situ. Sehingga banyak seperti itu. Ya ini, ya Abu Hasan diantaranya itu ketentraman, kemudian waghasyiathumur rahmah, dan kemudian diliputi rasa ya kasih sayang di antara kalian. Ya, sering ketemu sama teman, ya kita tukar informasi dengan taklim di masjid atau di majelis taklim itu kita akan ya mendapatkan banyak sekali kawan. Itu satu ini rezeki buat ini. Kita akhirnya saling kenal siapa nih. Ini seperti itu. Dan jangan juga kalau taklim itu tidak teman duduk tidak kenal. Ini ya, orang baru lagi ini siapa gitu loh. Karena kan pasti kita butuh. Istilahnya dulu ya. Karena belajar motivasi itu 1M 3D. Jadi 1M 1 meter ini hitungan 3 detik. Antum tanya, antum siapa namanya? Tinggal di mana? Jadi hitungan 3 detik 1M 3D. 3 detik antum dengan harus tahu nih siapa? Oh si fulan, Ahban Rimin, Masya Allah nih. Antum udah lama, waduh lama Masya Allah. Nah ini baru banyak. Antum sama siapa nih? Kayak apa nih saya kan? Antum bisa bertanya di situ. Karena kita perlu mengetahui ya para ustadz yang layak kita jadikan guru, itu perlu. Itu dari teman-teman kita akan kenal tuh kenapa sejak lama kita cari informasi situ. Timbul rasa kasih sayang kita sama guru kita, sama teman kita ini. Sama guru kita akan mencari, karena memang kata Syekh ya Muhammad Ibn Sirin ya rahimahullah ya inna hadzal ilma dinun. Yaitu mengetahui latar belakang daripada guru yang kita pelajari, yang kita ambil ya ilmunya, itu adalah bagian daripada agama. Fandur amman ta'hudu dinakum. Maka hendaknya kalian melihat dari siapa kalian menimba ilmu. Nah kalau antum sendiri di YouTube
lihat di online. Siapa yang memberitahu antum? Oh ini layak untuk kita dengar atau kita belajar. Kita perlu ya belajar, ya harus ya sekali-sekali lah paling tidak, bukan ini. Karena ini kan antum sibuk barangkali. Cuma kita harus memanage waktu kita untuk ini. Karena yang ketiga, keberkahan yang lainnya yaitu apa? Wahafat alaihimul malaikah, didoakan para malaikat. Ya, para malaikat berkumpul kan mendoakan kita. Itu kalau di majlis taklim. Ya, majlis taklim yang penuh dengan keberkahan, insyaallah ya, mengajarkan sunnah ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian wadzakarallahu fiman indah. Yang keempat apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah akan menyebut nama-nama kita ketika kita hadir di majlis taklim itu. Nah, ini salah satu di antara keberkahan daripada majlis taklim. Bentuk komunitas. Kalau antum ada di tempat kerja nih, buat sekarang di tempat kerja antum, ya barangkali antum undang siapa ustaz-ustaz yang bisa antum undang. Karena beda loh. Beda ketika kita mendengar langsung dari mengajar dari guru yang kita ambil ilmunya, ya karena ada keberkahan tadi, dengan kita hanya sekedar mendengar online. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Susanti. Assalamualaikum Ustaz, maaf mau bertanya, bagaimana cara membalas sakit hati sama laki-laki yang pernah menzinahi wanita dan pergi meninggalkan, tidak menepati janjinya untuk bertanggung jawab? Hai ya. Laki-laki telut tempeleng. Gak tanggung jawab dia Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Bu Susanti ya. Jadi bagaimana cara membalas sakit hati sama laki-laki yang pernah menzinai wanita ya, dan pergi meninggalkan, tidak menepati janjinya. Ya. Ibu, ya. Kadang-kadang memang, apalagi ini, mohon maaf ini, ya. Urusan perzinahan, ya. Allah menyebutkan dalam Quran tu'azani. Ya. Biasanya memang yang memulai itu wanita. Ya, wanita lah yang harusnya ya menjaga dirinya, jangan memancing sampai kemudian ya berzina ya. Tapi urusan mencuri, Allah menyebut wasariqu wasariqatu. Iya. Iya kan? Urusan mencuri biasanya yang didahulukan laki-laki, kemudian wanita. Ya. Artinya apa? Laki-laki lebih berani mencuri. Ya. Kalau urusan berzina, ya wanita lebih berani menawarkan dirinya. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, makanya kita harus pandai-pandai membawa diri ya, terutama juga di keluarga kita. Jadi harus ya betul-betul protektif terhadap putri-putri kita, dan kita harus tegas. Ya, la qadarullah, saya juga punya putri ya. Kita semua barangkali ada yang diamanahi oleh Allah punya putri. Ya, maka kita harus tegas di situ. Jangan sampai ya bergaul ya dengan pergaulan yang bebas nih. Ya, tidak boleh juga seperti ada seorang ayah ya punya sikap dayuth ya, yaitu membiarkan ya para wanitanya untuk bergaul bebas, tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, akhirnya terjadilah apa yang tidak kita inginkan ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu ya kemudian ya muncul kecelakaan yang ya barangkali ya karena mau sama mau, kemudian terjadilah ya hubungan terlaknat. Nah, bagaimana kemudian ini ya, sikap ini nggak ada yang bisa disalahkan kecuali masing-masing. Ya, nggak ada yang bisa disalahkan kecuali masing-masing. Dan inilah maka kita disuruh wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya, karena zina ini yaitu perbuatan yang keji, yang tidak disenangi. Ya, hal-hal yang mengarah ke sana harus ada tindakan preventif. Ya, jaga-jaga jangan sampai
ya kebablasan, akhirnya ya kecelakaan itu ini. Kemudian yang kemudian timbul sekarang ini mungkin adalah seperti ya muncul dendam, ya dendam kepada orang ya orang pelakunya. Maka dalam hal ini ya kita memberikan nasihat ya. Ada yang perlu kita sadarkan dalam hati kita ini, ya, dalam hati kita. Ya, ketika ada orang berbuat zalim, berbuat buruk kepada kita, ya, bagaimana caranya, ya, agar kita tidak ada dendam, rasa dendam, ya, yang berkembang dalam hati. Karena dendam tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ingatlah ya bahwa perbuatan orang itu kepada kita tidak keluar dari kehendak Allah. Allah menginginkan itu terjadinya dan ada hikmahnya di balik itu semua. Masih seperti itu. Ya kan? Ya, karena kita ya barangkali melakukan perbuatan maksiat, kemudian Allah izinkan itu. Inti membuat bermaksiat, terjadilah apa yang terjadi seperti itu. Kemudian berikutnya ingatlah dosa-dosa kita. Karena ya tidaklah keburukan yang menimpa kita melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Maka apa? Sibuklah dengan taubat dan istighfar. Tidak usah kita sibuk dengan mencari dan mencela ya, atau mencari untuk membalasnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya kan? Kemudian ingatlah pahala yang sungguh besar bagi orang yang mau memaafkan dan bersabar. Kata Allah di surah As-Surah, barang siapa yang memberikan maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surah As-Surah ayat 40 ini. Kemudian ingatlah bahwa memaafkan dan berbuat baik akan membuat hati kita bersih dari keinginan-keinginan buruk, hasad dan dendam. Dengan itu, hati akan merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat dari kelezatan melampiaskan dendam. Nah, itu ini. Kemudian ingatlah bahwa dendam akan membuat jiwa menjadi hina. Ya kan? Sedangkan memaafkan akan membuat jiwa menjadi mulia. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sikap memaafkan melainkan kemuliaan. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, nah, ingatlah bahwa balasan yang kita akan dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Ya, kita pun pasti pernah berbuat zalim dan dosa. Ya, jika kita memaafkan, Allah pun akan memaafkan kita. Pasti kita pernah. Kalau kita sekarang memaafkan orang lain, ketika kita juga berbuat zalim kepada orang lain, orang lain pun akan memaafkan kepada kita. Nah, itu sih. Ingatlah bahwa menyibukkan diri dengan dendam akan menghabiskan waktu dan membuat hati menjadi tidak fokus. Ya, sehingga banyak hal bermanfaat kita lewatkan. Maka jangan sampai musibah lebih besar menimpa kita. Ya. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun dendam karena urusan pribadinya. Jika itu terjadi kepada orang yang paling mulia, bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW itu siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Ikrimah bin Abu Jahal itu anaknya Abu Jahal itu paling jahat sama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW langsung memaafkan. Awalnya ketika masuk Fatu Mekah cari Ikrimah. Tapi begitu masuk Islam, semua seperti hilang, tidak ada dendam sama sekali. Padahal ini berbuat zalim luar biasa. Ya, bagaimana tuh orang yang paling mulia bisa melakukan seperti itu? Ya kan. Kemudian ingatlah bahwa sabar adalah setengah dari keimanan. Jika kita bersabar, maka kita berarti sedang menjaga keimanan kita. Nah, itu ini. Ingatlah bahwa dengan bersabar berarti kita telah mengalahkan dan mengendalikan jiwa kita. Nah, banyak sekali karena jiwa yang tidak dapat kita lakukan akan mengajak kita kepada kebinasaan. Yang tidak bisa kita taklukkan di jiwa. Ya, nafsu kita ini bisa membawa kepada kebinasaan. Ya, nah, yang bersabar pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak teman sekalian. Ya, dan ini ya Ibu Susanti atau Mbak Susanti jangan ini. Maka firman Allah ya di surah Fussilat ayat 34-35 ya,
wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Ya. Dan tidak sama kebaikan dan kejahatan. Ya, idfa billati hiyal ahsan. Maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ya, maka tiba-tiba, ya, kalau seandainya di antaramu dan ada, ya, dengan sahabatmu ada permusuhan atau orang dulu teman baik jadi ini, maka usahakan hilangkan dukaannahu waliyul hamim. Ya, jadikanlah, ya, buatlah sikap kita seolah-olah, ya, dia tetap menjadi teman yang setia, ya, tuh. Ya, wa ma yulaqqaha ila alladhi sabaru wa ma yulaqqaha ila dzu hadzin azim. Ya, sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan melainkan, ya, kepada orang-orang yang sabar. Ya, mana ada orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi Ibu atau Mbak Susanti, ya, hafizahillah, ya, mudah-mudahan Allah menjaga anti dan keluarga itu. Tidak ada gunanya, ya, melakukan perbuatan dendam. Doakan kebaikan barangkali, wallah, dan maafkan dia, selesai. Lupakan, tutup buku, selesai. Ya, nggak usah dendam. Allahu a'lam. Taib, Masya Allah. Jadi memang perlu berlapang dada, Ustaz, ya? Ya, Nggak dan usah itu dendam. memang perlu latihan. Perlu latihan. Takutnya dendam ini nanti belakangan dendam lagi, akhirnya saling dendam terus selesai. Ya, jangan sampai ada, ya, satu etnis itu dia menanamkan kedendaman sama lain. Dia tidak akan selesai itu. Nggak selesai. Ya. Kayak dulu kerajaan tuh, ya. Tunggul Ahmad Tung dibentuk Ken Arok dibunuh sama Tohjaya, kayak gitu ini. Kayak terus begitu, dendam tidak akan selesai. Nggak akan selesai. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz, kita beranjak ke pertanyaan ketiga dari Dunia Gi, nama akunnya. Tapi Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kalau kita mendapat hadiah, semisal makanan atau apapun, tetapi tidak tahu siapa pengirimnya, bagaimana sikap terbaik kita, ya Ustadz? Syukron. Jazakumullahu khairah. Nah, hal yang seperti ini memang, ya, ada beberapa sikap, ya. Tapi ana ambilkan dulu sikapnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi mendapatkan hadiah, misalnya makanan atau apapun, tapi tidak tahu siapa pengirimnya. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang bahwasanya ada satu kaum yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada satu kelompok manusia yang datang kepada kami dengan membawa daging. Kami tidak tahu apakah disembelih atas nama Allah ataukah tidak. Maka beliau menjawab, sebutlah nama Allah oleh kamu atasnya dan makanlah. Suruh bilang bismillah, makan sudah. Aisyah menjawab, mereka pada saat itu masih baru meninggalkan kekufuran. Ya, artinya apa di sini? Ini, ya, yang sudah jelas ketahuan dari dari pengirimnya ini, ya. Kami tidak tahu apakah disembelih, ya. Yang diketahui punya kebiasaan barangkali tidak mau menyebut ini, ya. Apakah disebut nama Allah atau tidak? Nabi suruh seperti itu, ya. Maka juga di antaranya juga hukum makan tanpa tahu halal dan haram nih, ya. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, ya, bahwa beliau mengatakan segala sesuatu yang diperoleh di pasar kaum muslimin asalnya halal. Begitu pula dengan hasil sembelihan mereka, ya, karena asalnya, ya, asalnya namanya muslim, ya, sudah paham. Kalau misalnya kita tahu pengirimnya, ya, ini pasti orang Islam yang ngirimnya, ya, sudahlah, makan, selesai dah. Mau dari siapa kayak ini, ya. Ya kan, kadang-kadang kita ini sering dapat sumbangan di masjid-masjid. Sekarang banyak di Bali ini, di musola itu beberapa masjid mengadakan buka bersama kayak hari ini atau kemarin Senin dan Kamis biasa dikirim makanan-makanan. Kita nggak tahu pengirimnya siapa, ya sudah, kita makannya bismillah, makan, ya. Kemudian juga Ibnu Abdul Bar, ya, sembelihan seorang muslim boleh dimakan dan kita berprasangka baik bahwa ia membaca bismillah ketika menyembelih,
Karena kita hendaknya berprasangka yang baik pada setiap muslim sampai jika ada satu yang mengisi hal itu. Misalnya ada orang ngasih tahu, ya, nah ini kebetulan kami ini di Komisi Fatwa ya di Bali, yaitu kita sekarang ada sertifikat halal beberapa RPU atau RPH, ya rumah potong unggas atau rumah potong hewan. Ya, maka kita lihat tuh, kalau punyanya miliknya non muslim tentu kita tidak memberikan sertifikat. Ya. Maka yang kita syaratkan yaitu harus ada pegawainya yang muslim. Pegawainya dia muslim tuh, terutama juru sembelihnya, julehanya, juru sembelih halalnya. Terkira nama orang juleha Ustaz? Namanya juleha dia memang, juru sembelih halal. Nah, itu. Juru sembelih halalnya itu ya kalau kita ketahui dia muslim, baru kita sumpah, kita jadikan auditor halal internalnya dia yang ya bagian produk ya, untuk produksi penyembelihan untuk dia. Nah, namun ya ketika ada laporan misalnya dia tidak sholat, sudah. Ya, kita ini tidak sholat ini sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dan bagian kitab Al-Um itu sampai mensyaratkan kalau disembelih dengan orang yang tidak sholat, ketahuan yang tidak sholat, ya maka haram kita memakan sembelihannya. Begitu ini ya. Itu salah satu di antaranya. Nah itu ya kita memotivasi ya orang tersebut untuk rajin ibadahnya kan seperti itu ini ya. Nah maka ya sikap yang terbaik ya adalah ya kita makan aja. Ya, makan saja dan kita berhusnudzon. Kalau itu memang kita ketahui makanannya itu adalah halal. Tapi kalau misalnya antum misalnya, nah ini bagian orang kadang-kadang curiganya itu memang ada beralasan. Wallahu alam ya. Karena tidak tahu di satu daerah nih. Ini penanyanya tidak tahu disebutkan di dunia. Dunia gini mungkin mudah-mudahan bukan dunia gaib ya. Di mana lah misalnya di situ banyak mungkin permusuhan di antara antum curiga ya tinggalkan kalau antum memang ini yang ada ngasih makan. Tapi kalau pada asalnya itu adalah halal dimakan. Bahkan Rasulullah SAW hanya mengajarkan baca Bismillah selesai ini ya. Ya, murah sekali Islam ya? Gampang kali, tidak usah mempersulit diri gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak program pada malam hari ini. Taib, kita beranjak ke pertanyaan yang keempat dari Hans Septias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah baik terkadang jika ibadah ditujukan untuk misi-misi dunia atau harta, semisal perbanyak sholat tahajud, sholawat Nabi dan sebagainya? Bagaimana baiknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Masya Allah dari Han ini ya, Septias ya. Jadi barakallahu fiikum. Memang innamal a'malu binniyat. Ya kata Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab yang terkenal ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Amalan-amalan itu yaitu dengan niat semuanya, dan ya setiap orang akan diberikan pahala terhadap apa yang dia niatkan. Jadi niat dalam hal, kalau dalam ilmu akidah yaitu niatnya hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya seperti itu. Ya ikhlas juga mengikuti ajaran daripada Rasulullah SAW. Tapi dalam ilmu fikih yaitu membedakan antara sholat wajib atau sholat sunnah. Itu niat dalam ilmu fikih seperti itu, dari dua sisi ini ya, dilihat dari ilmu fikih maupun ilmu akidah di situ. Nah kemudian permasalahannya yaitu ketika niat ini adalah ya karena dunia, faman kana hijratuhu lidunya awalnya Rasulullah SAW mengatakan faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberikan pahala yang sesuai dengan niatnya, itu karena Allah dan Rasulnya. Ini yang paling utama, itu yang paling. Jadi walakin faman kana hijratu lid dunya aw imra'atin ya yang kihuha ya fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, namun kalau seandainya hijrahnya itu karena dunia, karena urusan dunia, dan karena ya wanita yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, pasti seperti itu. Cuma sayang dia hanya dapat apa ya dunia saja.
tidak dapat akhiratnya. Ya, kata Allah ya di surah ya, ke-11 ini ya. Ayat 15 ya dan 16 nih. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya kami yang akan berikan. Ya kami akan ya mengabulkan apa yang dia minta itu. Ya, nuwaffi ilaihim a'malahum ya fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, diberikan apa urusan dunianya, dia akan mendapatkan ya, dan mereka di dunia tidak akan diberikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi masalahnya ya, ini ancaman berikutnya di ayat berikutnya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat ya, kecuali dia akan mendapatkan neraka ya. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, kemudian gugurlah ya apa yang dia usahakan dan sia-sia seluruh apa yang dia kerjakan. Ini mas kalian, memang barangkali kita ada masalah urusan ma'isyah barangkali. Ya, boleh kita itu berdoa kepada Allah, rajin beribadah, barangkali itu salah satu di antara introspeksi diri kita. Kenapa kok sekarang saya susah sekali mendapatkan pekerjaan, ya, rezeki semakin seret barangkali kita kurang beribadah ya. Awalnya barangkali ibadah kita adalah karena niat dunia itu. Tapi jangan dibiarkan gitu ya. Nasib dia jangan dibiarkan seperti itu ya. Ibadah adalah merupakan kenikmatan dan kita harusnya bisa merasakannya, belajar merasakannya ya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merasakan kenikmatan itu? Ya, bukan hanya kenikmatan seperti yang kita lihat ini memang kita dianjurkan kita makan, tapi ini untuk badan kita. Tapi dalam tubuh kita ada yang namanya ruh. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qutuhu ya, ruh qiraatul Quran wa taqarrub ila Allah. Ya, yaitu di antara ya, gizinya ya, makanan pokoknya ruh itu adalah membaca Al-Quran, kemudian ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beribadah. Tinggal antum sedikit saja belajar melatih ya, memurnikan niat itu. Tadinya untuk dunia, yang mana kalau kita untuk dunia insya Allah antum akan dapatkan, tapi kemudian ketika antum merasakan kenikmatan ini, maka ya berupayalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan ya terus ya diberikan keikhlasan dalam beribadah. Ya, dalam keikhlasan dalam beribadah. Ini latihan seperti itu. Juga sholawat kepada Nabi. Ya, kita bayangkan antum ketika dibangkitkan oleh Allah nanti kita di hari kebangkitan ya, bahwa kita nanti akan mencari pertolongan, dan udah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Inilah yang begitu penting begitu ya perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga perlu menceritakan apa yang bakal terjadi di fase-fase dia yaumil ba'ats itu, di hari kebangkitan itu. Bahwasanya nanti begitu kita dibangkitkan, kita mencari ya yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita ya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk menolong kita. Di antaranya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika sahabat bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan syafaat engkau ya Rasulullah? Berbanyak salawat. Nah, itu di antaranya. Kita jadi harus tinggal ya, mindset kita dirubah. Jadi nanti kalau udah mindset kita dirubah, pasti ya, hati kita akan berubah. Oh, ternyata kita lebih butuh akhirat daripada dunia. Ya, nah, dunia itu dari akar katanya ya, dana yadni atau dana yadnu, sesuatu yang dekat dan sesuatu yang paling rendah. Ini dunia dari bahasa Arab ya, jadi itu sesuatu yang pendek jangkanya dan yang paling rendah yang kita minta. Kita tinggal rubah kan, mintalah yang lebih tinggi ya, itu ini. Allahu a'lam. Masya Allah. Ya kan? Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah,
Biarlah Masya Allah. kehidupan Tapi banyak dunia. orang tertipu dengan dunia Iya, saja. dunia, betul. Dunia ini manis kelihatan, tapi Masya Allah kayak hadis Nabi itu Ustaz. Memang betul. Dihiasi akhirat itu dengan banyaknya yang hal-hal yang berat. Dunia itu dihiasi dengan hal-hal yang enak-enak. Nah, makanya kita harus pandai-pandai, ya, pandai-pandai melatih diri. Allahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ini dari hamba Allah, pertanyaan kelima. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya mendatangi orang, kok dibilang orang pintar ya, orang bodoh mungkin Ustaz. Iya. Afwan, bagaimana hukumnya mendatangi orang bodoh dan meminta penglaris agar warung makan laris? Ya Allah. Barakallahu fiik. Ini Masya Allah ini. Ini sekarang lagi musim pandemi ini, banyak orang cari jalan pintas, ya. Nah Ustaz. Dia pikir orang pintar, tapi sebenarnya kata Rasulullah SAW, arafan itu orang sok tahu. Man ata arafan, ya. Siapa yang datangi orang yang sok tahu, orang sok tahu itu orang yang sok pintar, ya, sok pintar, ya, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Kita khawatir seperti itu, ya. Jadi sebenarnya ikhwas sekalian, jimat penglaris itu menjauhkan dari berkah. Ya, menjauhkan dari berkah. Man allaqa tamimah faqad asyrak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat penglaris biasanya di warung-warung sebagian orang itu, maka ia telah berbuat syirik. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad, ya, kemudian dikuatkan oleh Syekh Su'aib Arnaud, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih di kitab silsilah sahih beliau, ya, rahimahumullah ajma'in. Ya. Kemudian juga jika yakin bahwa tamimah atau jimat bisa mendatangkan manfaat, menolak bahaya, ya, maka ini termasuk syirik besar. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi ada orang, ya, misalnya pasang buntelan ya, yaitu di pintu warungnya misalnya, atau di dinding. Nah, itu banyak Ustaz. Banyak sekali. Ya, bahan itu pada umumnya. Ya, mayoritas berarti ini sudah menjadi kebiasaan, ya, sebagian pedagang dan sebagainya itu. Ini kalau sebenarnya seperti itu dan dia yakin dengan masang jimat seperti itu. Ya, kadang-kadang, karena dulu pernah nih, waktu anak dakwah di lama nih, ketika masih SMA dulu, ada tur dakwah anak ke Samarinda tuh. 80-an Ustaz. Tahun 87, 88 ya. Jadi ketika itu kita berhadapan dengan orang yang jual tuh, ya, tolak balak itu, Ya Allah. lembaran-lembaran di fotokopi. Anak cuma bilang waktu itu, kenapa enggak ente pasang aja di rumah ente sendiri tuh. Kalau ente sana, kenapa ente jualnya harganya waktu itu harganya Rp50 apa itu, ya kan? Masa ini kalau memang itu menguntungkan, ente pasang di rumahnya sendiri supaya bisa datang ke rumahnya. Kenapa ente keliling jualan ini? Itu mereka yang pelakunya yang menjual jimat-jimat kesana kemari. Kita tidak yakin, kok kita yakin kepada ya. Maka ikhwas sekalian, ini kita rubah ini, tidak boleh. Tapi kalau misalnya jika yakin bahwa jimat hanyalah sebagai sebab, sarana untuk menyembuhkan misalnya, atau mendatangkan manfaat, untuk mendatangkan rezeki misalnya, ya, tapi dia tetap, ya, mengatakan itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini juga sebenarnya menjadi syirik kecil, ya, jadi syirik kecil. Dia tahu Allah yang maha menjaga dia, yang Allah yang maha memberikan rezeki kepada dia, tapi dia tetap saja melakukan hal seperti ini. Ya, nah ini syirik kecil, namun kalau dibiarkan ini bisa, ya, hatinya tergantung kepada jimat tersebut, penglaris tersebut. Wallahi was kalian, ini bisa menjurus kepada syirik besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan pada diri Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa, ya, dosa yang lain daripada syirik. Ini dosa besar. Maka kita harus, ya, berhenti dari keyakinan seperti itu. Kemudian ikhwas sekalian, nah, yaitu tidak ada keberkahan. Padahal datangnya keberkahan itu, ya, atau dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, ya, yaitu langgengnya kebaikan. Ya, langgengnya kebaikan. Kita mungkin barangkali dari sisi materi, finansial, dari sisi keuangan,
mungkin kita tidak seberapa. Tapi alhamdulillah dengan kita mensyukuri nikmat Allah, ya barangkali sedang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu wallah ketenangan itu akan ada ya pada diri antum, terus keluarga antum, ya keluarga antum. Dan itu masya Allah ya, beberapa orang-orang yang hijrah itu, yang meninggalkan bisnisnya yang berbau kesyirikan ini, banyak sekali dia kembali seperti biasa, tapi apa sekarang anak tenang Ustaz, anak tenang sekali. Sekarang Ustaz? Iya begitu dia. Dulu anak ya Allah kayaknya rumah tuh neraka. Baiti nari bukan baiti jannati. Jadi rumahku adalah nerakaku. Ya sekarang begitu dia lepas daripada itu, wallah baiti jannati, ya rumahku adalah surgaku. Seperti itu ininya. Nah ini yang kita perlukan. Maka di sini bagaimana ikhwas sekalian, ya perlu ada tawakal ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tawakal itu ya kunci daripada kesuksesan. Ya, man ta'allaka sa'an ukila ilaih. Lawannya kalau biar dia berserah kepada urusan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka diserahkan kepadanya. Maka ya harus kata Syekh Albani ya. Nah, di sini tingkatnya hasannya. Barang siapa menggantung hatinya pada jimat, maka Allah akan menyerahkan urusan orang tersebut pada benda-benda tadi. Allah akan meninggalkan dirinya. Tapi wa may yattaqil ya, wa may yatawakkal ya 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang berserah diri ya, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Yang disebutkan di surah At-Talaq ini. Yang 3. Maka apa? Ya, bertawakallah. Antum buka usaha, ya, buka warung misalnya, ya tinggal antum lihat, ya. Istilahnya ada analisa SWOT nih. Ini tadi analisa SWOT ini. Squad apa SWOT? Squad apa SWOT? SWOT itu apa namanya? Ada peluangkah, ada kemudian ya apa namanya sisi kelemahan, sisi kelebihan. Nah itu ininya, sisi kekuatan kita ada di mana. Mungkin kalau berupa makanan mungkin harganya pantaskah atau tidak. Nah itu harus dilihat itu. Oh, ada analisa seperti itu. Antum belajarlah kepada orang yang sudah sukses, bagaimana dia bisa membuka ya warung atau membuka usahanya. Lihat seperti itu, dipelajari. Kemudian ya ini yang bisa kita akan baru kita tawakal tuh bukan hanya sekedar berserah diri kepada Allah, kemudian kita hanya ini kayak gini nih kayak kebab kita ini. Ya. Insyaallah. Kebab ini kan coba aja. Kebab ini kayaknya kan biasa-biasa, tapi karena ada kemasannya bagus ya. Orang ini layak nih harganya sekian. Ya kan? Tadi mungkin harganya hanya di bawah 10.000 barangkali. Tapi ketika ini, harganya bisa ini. Dia layak nih karena apa? Ya, karena kebab kita ini, penampilannya bagus, rasanya enak, harganya juga tidak terlalu mahal. Bisa seperti itu. Ya, ini udah ini. Nanti dia akan lihat. Dan setiap dalam perjalanan itu ada pasang surutnya. Apa sih kemauannya konsumen seperti itu. Ini namanya tawakal. Jadi dari dua sisi. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawakal kepada sebab untuk mendapatkan ini. Nah itu ini ya. Jadi tidak boleh hanya tawakal hanya kepada Allah saja, tapi lakukan sebab-sebabnya. Apa rasanya barangkali, ya, rasanya biasa-biasa aja. Mungkin antum misalnya seperti ada bakso beranak, ada bakso beranak. Bakso beranak. Tapi jangan bikin yang aneh-aneh. Ada soto setan. Ini kayak gini-gini ini orang pada lari. Ada bakso iblis mungkin. Iblis. Aduh, sudah. Jangan yang seperti itulah. Tapi yang nama yang baik-baik lah. Itulah ini. Itu seperti itu. Yakin ya bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Ya, Allah yang memberikannya. Ya. Nah, itu banyak ya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentang ya bagaimana Allah memberikan rezeki ya kepada hamba-hambanya, dan tergantung sekarang antum ya
meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan ya pada antum. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz jawabannya. Cuman kadang-kadang ini Ustaz, rumah yang ada seperti itu kadang-kadang ada tanda kutip penunggunya Ustaz. Ada, ya, memang betul. Ya. Kadang-kadang mengganggu penghuninya justru. Malah justru itulah makanya dia pasti ya Allah ya anak Syekh Adil Mukbil hafizahullah ya. Hafizahullah. Ana dulu pernah dapat seminarnya beliau tentang perdukunan. Ya tahun 2007 ini. 2007 di Albina dulu. Syekh Adil Mukbil. Beliau waktu itu Rais Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ya. Ya Masya Allah. Ya beliau memberikan penjelasan ketika seseorang itu ya bergantung pada satu dukun, dia bergantung pada jinnya itu, pasti dia akan memberikan syarat ya, syarat yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Ya, dia tunjukkan tuh Masya Allah. Ya, karena itu kata beliau ini, kami ini di negeri yang dakwah tauhidnya luar biasa kencangnya. Apalagi antum. Apalagi di negeri kita, Ustaz. Di negeri antum ini lebih banyak dari. Dan dia tunjukkan tuh bagaimana orang pelaku kesyirikan ini, yaitu mau dari satu sisi, yaitu dia mengorbankan dirinya untuk entah itu tumbal barangkali, entah itu penghinaan terhadap ajaran agama. Dia menghamba itu. Sampai-sampai Quran dikencingi, taruh di WC. Itu kan melakukan hal-hal kurang yang ajar, diharapkan. Itu kurang ajar tuh. Melakukan hal-hal yang tidak ada keberkahannya sama sekali. Nah ini mas kalian, ya naudzubillah min dzalik. Itu sabarlah ya insyaallah. Ya kalau antum pelajari apa yang antum usahakan, insyaallah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini pertanyaan yang ke-6 dari Ibu Kinanti di Denpasar. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah selalu merahmati dan memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Wa anti kadzalik insyaallah. Masyaallah. Saya ingin bertanya mengenai saham. Dulu sebelum berhijrah, saya mempunyai beberapa lot saham perusahaan lembaga ribawi dan perusahaan blue chip yang jika dilihat dari laporan keuangannya memiliki hutang riba. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Mendiamkan saja atau boleh dijual dan hasilnya digunakan sebagai tabungan biaya pendidikan atau biaya sehari-hari? Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik Ibu Kinanti yang diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap bisnis yang barangkali selama ini menggiurkan tapi kemudian menjerumuskan ternyata ya. Itu Anak sendiri belum paham pertanyaan Ustaz. Oh. Ya, belum cerita apa ada, aduh ya Allah. Ya, ini kan karena ini bermain saham di lot ya. Dulu pernah. Karena sedikit pernah belajar tuh. Masya Allah. Tentang apa namanya permainan saham ini ya. Dan kebanyakan gharar dia. Tidak jelas dia. Tidak jelas dan terlalu gambling juga ada gambling, ada unsur gamblingnya juga tidak jelas. Karena beberapa pertanyaan itu akhirnya anak kursus sendiri itu dapat 2 pekan anak kursus ya tentang ya bagaimana sih praktek saham itu. Ternyata apa? Kebanyakan bodong kebanyakan. Memang sih ada ini ya sebagian orang yang pintar-pintar ya mungkin ya. Ya, tapi ya kalau yang sudah namanya ribawi, ini Ibu Kinanti ini bertanya hal-hal yang memang ada ribawi ya di situ. Nah, di mana kemudian diplotkan dana-dana itu, ya kan? Dana itu kan pasti diputar digunakan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang kita harus jaga. Nah, dan ketika ya dipahami hal yang seperti ini, ya maka ya, kita kembali kepada firman Allah di ayat-ayat terakhir ya di surah Al-Baqarah itu ya Allah berfirman ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, orang-orang yang memakan riba ya tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, biasanya seperti itu ya kan. Dan
ya, penyakit gila ya, yaitu lantaran tekanan dari sana sendiri. Ya, ya, nah, ya, kenapa? Karena awalnya, nah ini semua kita itu biasa ya, ya, manisnya saja diceritakan, dan diceritakan pahitnya, ini, ya. Dan Ibu Kinanti mungkin merasakan sekarang seperti itu. Yang awalnya tadi dia menghalalkan, ya, riba, ya. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, makanya. Kemudian di ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya. Dia menutup diri, tidak mau kemudian mencari yang halal, ya, mencari yang halal. Alhamdulillah Bu Kinanti ini berusaha dan menyadari sekarang ini. Ya. Dan yang mudah-mudahan ini mendapatkan ampunan, ya, mudah-mudahan. Dan orang ada yang kafarin athim ini, enggak mau, pokoknya sudahlah, saya sudah asik di sini kok, sudah merasakan kebahagiaan dunia, saya tidak mau, saya mau melarat lagi itu. Padahal ini perbuatan dosa, ini dia ini, ya udah boleh seperti itu. Maka di ayat berikutnya itu tadi 275, ini 276, kemudian 278 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ya. In kuntum mu'minin, yang belum diambil. Kalau seandainya kalian itu memang benar-benar beriman. Ini pertanyaannya Ibu nih sekarang. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Mendiamkan saja atau boleh dijual dan hasilnya digunakan sebagai tabungan, ya, biaya pendidikan atau biaya sehari-hari, Ibu, ya. Yang saya sarankan di sini ada dua sisi nih. Ya. Kalau untuk pribadi sebaiknya jangan, Bu. Untuk keluarga. Kenapa? Bahaya itu. Ya. Bahaya ya? Bahaya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Innallaha harrama al-jannah kulal lahmin nabata min suhtin. Allah mengharamkan, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan surga bagi, ya, daging yang tumbuh dari hal yang tidak halal. Ya. Diulangi sama kulul lahmin kul nabata min suhtin, yaitu setiap daging yang tumbuh dari situ min haram. Fannar aula bih. Ya, maka nerakalah yang lebih utama, yang lebih utama. Jadi kalau untuk dimakan sendiri, untuk dipakai sendiri, sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya. Namun, ya, bagaimana sekarang mungkin besar jumlahnya? Maka, ya, ini sekarang nih musim pandemi nih Bu. Ini saya Bu Kinanti atau yang teman-teman lain yang punya kasus yang hampir sama segini. Maka bagaimana mengumpulkan dana-dana seperti ini, kan eman nih, ya, kadang-kadang eman besarnya ini kita ada beberapa kasus teman-teman, tapi ini terus terang ini jujur dikatakan nggak boleh kita kemudian akhirnya kalau gitu kita cari dana dengan cara ini aja, enggak, ini hanya sifatnya untuk takhallus, yaitu menyelesaikan dari perkara riba nih. Ibu kan maunya kan selesai dari perkara riba nih. Ya, bagaimana caranya takhallus nih? Ya, dalam ini, ya, ini beberapa ini, ya, ini Syekh Sa'ad Al-Khaitan, ya, Haslan, ya, Syekh Sa'ad Al-Haslan, ya, anggota Hay'ah Kibar Ulama ini dalam sesi tanya jawab dalam kajian Umdatul Ahkam ini. Ya. Ya, di tahun 34 ini berarti 10 tahun yang lalu ini. Ba'dul ulama yuftun, ya. Ya, sebagian ulama memfatwakan bolehnya menggunakan harta yang didapat dari jalan riba seperti bunga bank, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, untuk membangun masjid di jalan umum dan lain-lainnya, ya.
Lalu bagaimana hukumnya jika ada salah satu lembaga atau organisasi yang di antara programnya adalah mengumpulkan uang-uang ribanya, tidak boleh nih ya, dalam rangka untuk memudahkan orang-orang yang tahalus berlepas diri ini. Jawabannya, diperintahkan bagi orang-orang yang ingin bertobat dengan riba untuk berlepas diri dari riba tersebut, untuk menyalurkan untuk kepentingan umum dengan sekedar niat tahallus berlepas diri, bukan niat sedekah. Ingat itu, Bu. Jadi niatnya untuk berlepas diri, bukan niat untuk sedekah loh, Bu. Misal Ibu nih sekarang dari programnya Bali Mengaji, kita ini masih butuh banyak peralatan. Ibu boleh, tapi itu bukan sedekah dan bukan juga wakaf. Artinya uang itu sayang kalau dibuang begitu saja, ya memang betul, tapi itu dimanfaatkan oleh orang lain. Yang tidak benar sama. Tapi kalau itu misalnya diberikan, misalnya butuh operasional kayak kemarin, ya mobil kami sakit, operasi, ya masuk ke bengkel, lumayan itu, sampai puluhan juta kita kena. Ya. Padahal itu mobil satu-satunya kita punya. Ya Allah, satu-satunya kita punya, mudah-mudahan tidak ada bencana. Itu mobil betul tuh luar biasa kerjanya. Nah kayak gini-gini nih Bali Mengaji kan punya itu rekening. Ya barangkali nanti ditampilkan rekeningnya. Ini boleh Ibu, tapi bukan sodakoh, sekali lagi nih. Ini fatwanya Hayat Kibar Ulama, yaitu bukan sodakoh di sini, tapi untuk berlepas diri dari barang itu. Jadi Ibu tidak usah memanfaatkan ya harta tersebut, tapi untuk kemaslahatan. Karena kan kita ini pandemi ini kita butuh misalnya ventilator, ya butuh berapa oksigen tuh. Lumayan tuh harganya dari 3 juta sampai 5 juta tuh harganya. Dan itu kita gunakan tuh, kita di Bali Mengaji ada bagian MBA ya, Markas Bersama As-Sunnah ya. Yang sekarang kita bersama-sama dengan beberapa ustadz, di antaranya Ustadz Ali Sambudi, Abu Qatadah, ya Ustadz Ujud ya. Kita berusaha itu dana-dana yang barangkali ya, dana-dana ribawi itu bukan sedekah ya, sekali lagi. Itu adalah untuk berlepas. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari hal tersebut ya. Nah, kemudian apa di sini? Ada pembahasan berikutnya ini ya, yaitu dalam fatwa tersebut bagaimanakah yayasan boleh menerima dana riba dan menyalurkannya ya. Yayasan sosial boleh menerima pemberian dari bank ribawi, alasannya harta haram dalam rangka untuk berlepas diri dari adalah disalurkan kepada berbagai amal kebajikan. Adapun mengambil bunga ya, bank ribawi dari orang-orang yang ingin bertaubat dari atas semacam itu dan ingin berlepas diri dari itu, maka tidaklah mengapa, insya Allah wajib menyalurkan harta itu untuk berbagai amal kebajikan. Boleh juga ya mengambil harta semacam itu dari orang kafir, ahlul kitab dan lain sebagainya, lama amal ya, aman dari kerusakan atau mafsadatnya. Nah ini sekali lagi ini jadi tadi kalau seandainya untuk digunakan yang ibu ini ya, ibu untuk ini, maka tidak nih, karena ada penjelasan berikutnya ialah ya ini beberapa kesimpulan ini ya, bahwa ya ayuhan nas ya, kata Rasulullah SAW, innallaha taib la yaqbalu illa taiba. Sesungguhnya Allah itu ya maha baik, Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik ya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan dari Abu Hurairah nih ya, la yatasaddaqu ahadun bi tamratin min kasabi tayyib illa akhadahullahu ya bi yaminihi wa yurabbiha. Ya, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Ya, lalu ya, dia membesarkannya sebagaimana membesarkan anak kuda dan anak unta betina sehingga sampai ya semisal gunung yang besar. Artinya kalau ya, dana yang baik ya kecil kemudian berkembang jadi besar, ini karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah tabarakallah ta'ala ya, namun sebaliknya ya, kalau seandainya kemudian kita ya masih menggunakan harta tersebut, naudzubillah min dzalik ya, apalagi apakah mendiamkan saja atau dijual nih, sebaiknya diberikan ya, diberikan kepada
ya tempat-tempat sosial yang di kami juga ada dan kami menyalurkannya, dan alhamdulillah kami ya bersama teman-teman hampir ada 100 berapa sekarang? 100 lebih lembaga, 100 lebih. 100 lebih sekarang ini, dari 100 lebih lembaga di Nusantara ini, itu kami bekerja sama dan kami membutuhkan memang dana-dana seperti itu, ya terutama untuk operasional, bahkan untuk membangun sumur, ya kemudian MCK kalau ya terjadi beberapa bencana, ya. Nah ini mudah-mudahan seperti itu bisa dititipkan kepada kami, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz jawabannya, dan kita ke pertanyaan nomor 7 dari Abdurrahman di Tanah Bumbu, Kalsel, Kalimantan Selatan, Ustaz. Masya Allah. Pertanyaannya, Ustadz, mohon nasihat bagaimana cara bermuamalah yang baik di masyarakat yang mana di sana telah mengakar kuat syirik dan bid'ah dalam sendi-sendi kehidupannya. Semisal acara petik laut, ngelap berkah dari kuburan orang-orang soleh yang dianggap soleh mungkin, yaitu, dan ibadah-ibadah yang kita tahu bahwa ibadah tersebut tidak ada contoh dan perintah dari Rasul. Apakah dengan turut larut dan ikut merayakan acara-acara tersebut sebagai bentuk toleransi dan muamalah yang baik kepada mereka, atau bagaimana seharusnya, Ustaz? Syukron, mohon nasihatnya. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan Masya Allah dari Abdurrahman. Tanah Bumbu, Kalsel, Masya Allah. Ya. Mas kalian, ya ini bagi teman-teman juga, kita berhadapan dengan masyarakat awam ini, yaitu memang harus hati-hati banget itu, Kita masalahnya disuruh oleh Rasulullah SAW, yasiru wala tu'asiru wala tunaffiru. Ya, yaitu permudahlah, kemudian jangan dipersulit dan jangan membuat mereka lari. Maka bagaimana kita bersikap kepada mereka? Tentu kita berupaya untuk merangkulnya, bukan memukul, ya kan? Kemudian mengayomi, melindunginya, ya bukan menghardiknya, kan itu. Jadi jangan sampai mereka lari, Kita berupaya untuk masuk ke dalamnya tanpa kita terpengaruh dengan ini, yaitu kita berbaur, berbaur dengan masyarakat itu pelan-pelan, berubah di dalam. Ada dulu Ustaz mertuanya Al-Qudsiyah, Ustaz Husni, rahimahullah, Masya Allah. Beliau ini luar biasa, ya. Sekarang dakwah sunnah di Lombok, bayangkan dulu, itu banyak macam-macam, ya. Tapi beliau dengan sabar datang ke sana kemari. Terus sekarang nih, Masya Allah, anaknya, mantunya sekarang menikmati semua dakwahnya dengan mudah besar. Ya. Dan ini tidak mungkin, Mas kalian, ya, dengan waktu yang cepat. Makanya istiqjal fi dakwah tidak boleh. Terburu-buru di dalam berdakwah itu tidak boleh. Antum tinggal di sini pelan-pelan masuk. Antum harus membuktikan dong. Ya. Maka cara yang terbaik yaitu bagaimana kita bisa mengetahui. Istilahnya antum seperti dokter menganalisa. Ini penyakit bagaimana sih? Ya akut enggak? Kalau akut bagaimana kita menanggulanginya, kan gitu. Dipelajari satu-satu, pelan-pelan, pelan-pelan bagaimana kita carikan solusi, siapa yang kata kunci yang bisa membuka ini semua permasalahan-permasalahan itu. Pelan-pelan. Ya Rasulullah SAW seperti itu. Ya Allah utus di daerah kesyirikan yang paling top di dunia ini. Ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya kan? Ya, tapi Rasulullah SAW sabar kali, butuh waktu sampai 23 tahun. Ya, sampai di tahun ke-8 Hijriah kemudian Rasulullah SAW membuktikan. Ya, bayangkan tuh 13 tahun bahkan Rasulullah SAW diusir. Tapi apa? Dengan sabar Rasulullah SAW terus terikat dengan tanah kelahirannya. Ya, kota Mekah itu terus berpikir ke sana, terus ingin menyelamatkan bangsanya atau kaumnya, diselamatkan, tidak lari. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam kan pernah marah sama kaumnya yang kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
kaumnya ditinggalkan begitu saja. Ya padahal kaumnya akhirnya apa, menyesal seperti Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dikondor Allah ya, murkanya ya Nabi Yunus tuh sampai kemudian oleh Allah diuji ya, lalu kemudian ya diinapkan di perut ya, ikan paus barangkali ya, akhirnya dikembalikan lagi ke kampungnya. Ternyata alhamdulillah kemudian kaumnya sudah ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya seperti itu. Artinya apa? Ikhwas sekalian, kalau ya para rasul, para nabi seperti itu punya ujian dan cobaan, apalagi kita. Ya, kita harus menempatkan mereka adalah lahan dakwah. Lahan dakwah harus sabar. Ya. Cuma kadang-kadang kan kita baru belajar sudah perengos-perengos sana kemari. Petantang-petantang lagi, Ustaz. Ya, petantang-petantang bagaimana kita mau menarik? Kalau kita buah muka sama mereka, kan gitu. Bagaimana kita mau orang tertarik sama kita kalau kita kemudian belum apa-apa kita sudah buah muka kepada. Nah, ini yang harus kita sadari, jangan-jangan kita yang kita tidak sabar. Maka kita harus sabar ya. Kita kan tahu batasan-batasannya. Kalau seandainya misalnya mereka lari kepada kesyirikan, itu kita hindari. Tapi kita harus tetap muamalah sama mereka, berupaya untuk masuk pelan-pelan. Ya, kita harus cari ini ya. Barangkali cuma dicoba aja. Kita kadang-kadang datang ke tokohnya, kita bermuamalah, ngobrol sana kemari. Ya, ini pengalaman juga pribadi beberapa tahun yang lalu. Ada satu daerah ya, dekat di Bali sini, satu kepulauan itu. Ya, itu susah tembus dakwah sunnah di sana. Ya, dakwah sunnah di sana. Nah, akhirnya kita cari siapa tokoh-tokohnya, kita bermuamalah dengan baik. Ya, ternyata apa? Akhirnya dia istiqbal dakwahnya luar biasa. Ya, dengan Masya Allah sekarang kita alhamdulillah kita sekarang punya jadwal mingguan. Dulu sampai ada teman yang ahlu sunnah ya sampai terusir gitu, sampai sekarang nggak nyimpan suratnya itu, terusir dari tempat itu. Mungkin karena salah sikap, salah ini. Nah, ini hati-hati. Antum yang mengenal sunnah ya, belajarlah sirah bagaimana Rasulullah SAW berdakwah dengan kesabaran, Masya Allah. Ya, dari situlah yang kemudian ya jadi pelajaran buat kita. Ada satu hadis yang Masya Allah tuh ya, jadi ketika ya, turun surah Hud ya, surah Hud, Rasulullah SAW mengatakan saya batni hudan. Ya, surah Hud ini atau kisahnya Nabi Hud ini membuat ya aku ini beruban. Jadi kata ulama, ubannya Rasulullah SAW itu kurang lebih ada 17 helai. Itu gara-gara ini. Ternyata apa? Ya, ternyata Nabi Hud alaihissalam ini banyak sekali mendapatkan ujian dari kaumnya. Tapi Nabi Hud sabarnya Masya Allah. Terus berusaha untuk menyelamatkan kaumnya. Nah, kalau Nabi Hud bisa, katakan gitu kan, Raja Rasulullah SAW dimotivasi oleh Allah. Tuh, Nabi Hud bisa, antum harus bisa dong. Ya, Anda harus bisa. Nah, seperti itu. Jadi begitulah ya sekalian, mudah-mudahan antum diberikan kesabaran untuk menghadapi ya masyarakat seperti mengakar kesyirikan. Coba aja si kisahnya Wali Songo. Kisahnya Wali Songo. Antum Maulana Malik Ibrahim rahimahullah ya, ketika pertama kali datang, bayangkan dari Mesir ke Indonesia 2 tahun, bayangkan ya. 2 tahun naik kapal sampai kemudian terdampar di Aceh. Ya, di Gresik situ. Di Gresik situ ya. Kemudian apa yang dilihat, Masya Allah, Maulana Malik Ibrahim ini dai ini ya, ulama besar ketika itu. Dia apa yang dilihat ternyata waktu itu Majapahit sedang perang saudara, perang Paregreg. Ya, Paregreg ini sampai 30 tahun lamanya kan gitu. Lama banget. Ya, sehingga tidak ada ekonomi yang berjalan, bahkan kemudian sawah pada kering semuanya. Ya, sawah pada kering. Apa yang pertama kali dibangun? Bukan dakwah. Yang dibangun itu pertama kali adalah bendungan. Di waduk-waduk itu dibuat. Bendungan air itu, bagaimana irigasi itu disempurnakan dulu. Ya, wallahu a'lam, sampai kemudian ada Kolonel Cheng Ho yang Muslim yang datang dari Cina itu membawa bala tentara, kemudian minta bantuan
kepada beliau untuk membuat sawah-sawah. Nah, di tengah-tengah itulah, di tengah-tengah kesyirikan waktu itu. Ya, kesyirikan animisme di Indonesia dulu ketika itu tidak kenal Allah. Jadi, ya Maulana Malik Ibrahim kemudian sholat di hadapan mereka. Sholat di hadapan mereka, Masya Allah datangkan banyak keberkahan. Kemudian akhirnya mereka ngapain? Saya lagi beribadah nih. Ajari dong kami. Bayangkan di tengah kesyirikan. Ya, cukup panjang, cukup lama. Ya, akhirnya apa? Islam kemudian diterima. Ini Masya Allah sekarang coba aja, bukan simsalabim Indonesia kemudian mayoritas Muslim, enggak, itu perjuangan para ulama dulu. Itu habisnya itu kan diteruskan sama ya Sunan Ampel, ya beliau rahmatullah namanya. Masya Allah rahimahumullah ajma'in, mereka perjuangan luar biasa. Kita sekarang sebagai generasi penerus harusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya harus sabar menghadapi masyarakat. Cuman kitanya kadang kurang bersabar saja. Istijal itu, Ustaz. Maunya dakwah sekarang, hasilnya sekarang. Padahal bisa jadi hasilnya pas kita meninggal pun hasilnya iya, gitu. Wallah kita tidak tahu. Barangkali coba aja. Host Cokro Aminoto. Haji Omar Said. Ya, Cokro Aminoto. Ini 16 Oktober tahun 1905 ya, Haji Saman Hudi mendirikan ya Sarekat Dagang Islam. Karena itu waktu itu bersaing dengan Cina dan dengan penjajah waktu itu Belanda itu. Ya akhirnya mendirikan ini sampai kemudian generasinya Host Cokro Aminoto. Di Host Cokro Aminoto nih, rahimahullah, masya Allah. Ya, beliau akhirnya membuat Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam itu beliau punya kos-kosan. Soekarno ada di dalamnya. Ya sampai kawin sama putri beliau tuh. Ya. Kalau itu walaupun ada memang nanti yaitu ada yang ya putih, ada yang merah ya, Semaun dengan beberapa itu yang merah yang kemudian nanti jadi PKI ya. Tapi Pak Karno dan lain-lain sebagainya ini itu adalah cikal bakal ya kader-kader beliau yang kemudian mendirikan negeri Indonesia ini. Jadi itu Masya Allah, itu perjuangan para ulama. Itu Kiai Haji Saman Hudi itu ulama kiai itu. Jadi Masya Allah, sabar. Kemudian Host Cokro Aminoto itu sabarnya luar biasa. Nah itu Haji Omar Said ya, Host Cokro Aminoto Haji Omar Said. OMR saja, ya, ejaan lama. Ya, ejaan lama. Insya Allah. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya nomor 8 dari Rahman Rashid. Beliau bertanya, Ustadz, apa hukum orang yang kerjanya sebagai sales motor atau mobil? Haramkah atau boleh-boleh saja? Saya agak ragu untuk kerjaan ini, Ustadz. Takutnya ini dosa riba. Tapi yang saya ketahui, Ustadz, sebelum seseorang membeli motor atau mobil secara kredit, mereka disurvei dulu layak atau tidaknya, mampu atau enggaknya untuk bayar angsuran. Berarti kan ini suka sama suka dan konsumen menyetujuinya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Berarti ya Rahman Rashid ini masih di situ kan gitu. Iya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, Rahman. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan semangat antum untuk terus belajar agama ya. Ya, jadi perusahaan leasing ini, pengkreditan ini, ya memang jasa jual beli Tempo sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah dalam Islam. Demikian juga dengan keberadaan jasa jual beli kredit yang sering dijadikan masalah adalah kenapa masalahnya itu? Masalahnya barang atau jasa yang tertunda pencicilan akan diambil oleh pihak perbankan. Dengan demikian maka besaran cicilan ya yang sudah dibayarkan dihitung sebagai akad sewa. Biasanya kan gitu. Kita nih nyicil sepeda motor. Terus udah gitu, di bulan kelima kita tidak mau membayar misalnya. Akhirnya diambil oleh pihak perusahaan leasing ini. Berarti kan akadnya akad sewa tadi. Diingatnya. Itu yang posisi yang pertama. Namun jika cicilan dibayar secara tepat waktu, maka cicilan dianggap sebagai jual beli. Ya, keberadaan kejelasan akad sebagai akad sewa, ijarah ataukah jual beli ini yang jadi masalah di pengkreditan itu. Ya. Dan ini dianggap sebagai akad murakkabah, akad ganda yang dilarang ya, disebabkan ketidakjelasan transaksi.
Jadi kalau dia tepat waktu bayar Aman. ya, aman kan gitu. Iya. Bisa dimiliki motornya. Kalau enggak Dikejar-kejar, dikejar-kejar debt collector. nah, Dan gitu. ini yang terjadi banyak tadi sekarang. Ya. Kemudian status itu yang sering betul. Ya sekarang lagi pandemi sekarang ini nggak jelas, kemudian akhirnya dimiliki oleh Banyak banget, Set. banyak sekali. Banyak banget sekarang ini. Kemudian status yang kedua, denda keterlambatan, status denda keterlambatan membayar. Status denda ini sebenarnya juga menjadi bahan perdebatan ya di antara kalangan ahli fikih kontemporer. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang membolehkan karena niatannya itu litakdib, untuk memberikan pelajaran, yaitu agar nasabah, konsumen, pengguna jasa menghormati haknya, memberi kreditnya atau pinjaman itu. Dengan catatan bahwa uang hasil denda itu tidak digunakan, ya, tidak dikonsumsi, tapi digunakan untuk kemaslahatan tadi. Karena dia kan ini cuma diberikan itu. Nah ini yang yang model leasing ini seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan di sini. Hasil jual beli murabbah secara kredit atau secara bertempo hukumnya adalah halal. Yang murabbah tempo itu boleh dikredit tuh. Itu asalnya hukumnya adalah halal. Ya, tapi hasil dari ijarah yang sejati awalnya diniatkan untuk jual beli, hukumnya syubhat. Ya, jadi saya ulangi ini, hasil dari ijarah ya yang sejatinya awalnya diniatkan untuk jual beli. Kan tadi ketika dia tidak sanggup bayar, jadinya ini dia sewa. Dia dianggap sewa kan, bukan jual beli. Ketika dia tidak tepat mampu bayar, jadi sewa. Ini akhirnya apa? Hukumnya syubhat. Hasilnya itu jadi syubhat itu. Ya, jadi dan bisa jatuh lebih ke haram dia. Ya. Kemudian hasil ini yang tadi itu, hasil dari denda keterlambatan pembayaran hukumnya adalah syubhat juga. Ya. Nah, bahkan ini sebagian ulama itu mengharamkan. Nah, ini tentang perusahaan leasing tersebut. Dan ini ya bisa jadi ini ya, yang di sini yang diharamkan. Ini bisa jadi jual beli inah. Inah. Ya, inah yang diharamkan nih. Ada seorang menjual sesuatu dengan tanpa tangguh kredit, dengan harga tangguh atau harga kredit misalnya. Lalu membelinya lagi secara tunai kontan dengan harga yang lebih murah dari harga yang dia menjual kepadanya. Misal nih perusahaan leasing, kemudian ini nasabahnya yaitu yang ngambil barangnya. Pembeli lah. Beli dia, tadinya akadnya misalnya 24 juta misalnya. Atau taruhlah sekarang ya harga sepeda motor yang biasa tuh 20 juta. 20 juta dia beli. Ya, kemudian disepakati murabbahnya mungkin jatuh 24 lah. Tadi sudah ini. Cuma di misalnya 24 bulan misalnya. 2 tahun misalnya. 24. Namun baru setahun 12 bulan dia nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar. Ini padahal dia udah bayar ini. Coba perusahaan, coba aja. Kan perusahaan apa? Pasti mau nyari untung kan? Dia tidak beli, padahal dia kurangnya misalnya dia sudah bayar nih, tinggal kurangnya separuhnya, kan berarti kurang lagi 12 juta. Dia tidak mau bayar 12 juta. Dia jatuhkan harganya. Ini inah ini. Nggak boleh, ini haram. Haram yang seperti ini. Ya seolah-olah memberikan denda kemudian dikuasai. Nah, ini dulu juga pernah bertanya ada sebagian, kalau yang seperti ini nggak boleh rata-rata. Nah, ini juga ya sama dengan pertanyaan antum ini kan finance ya. Ya juga sifatnya rubawi. Ya, apa hukumnya bocah? Ya, pasti ada 2 alasan di sini. Pertama, yang kenapa dia yaitu ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, yaitu membantu melakukan riba. Ya, bila tidak membantu berarti setuju. Kalau ini yang kedua nih. Kalau nggak membantu berarti setuju dengan perbuatan dan mengakuinya. Inilah yang kemudian Ana lebih cenderung yaitu ya, yang tidak membolehkannya daripada membolehkannya. Memang khilaf di antara ulama cukup panjang ini, akan tapi Ana lebih menganjurkan untuk antum tinggalkan tuh tempat Thailand, jangan antum ragu itu ya, lebih baik antum tinggalkan hal seperti itu. Karena memang banyak sekali ya syubhatnya. Dan ana khawatir
antum selamanya akan hidup dalam keraguan. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari dari Hikmah Umar Masyhadi. Pertanyaannya ada dua nih, Masya Allah bin Masyhadi, bukan Farid Masyhadi, Ustaz. Tapi pertanyaan pertama, Ustaz, apakah transaksi dengan sistem barter dalam Islam diperbolehkan untuk semua jenis barang atau produk, atau adakah pengecualian untuk barang atau produk tertentu? Barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, Ustaz. Yang kedua ntar aja, Ustaz, ya. Ntar. Jadi yang pertama dulu nih, sistem barter nih, yaitu pertukaran barang sesama jenis ya tanpa perantara yang berupa harga ya. Jadi barter. Jadi ada apa namanya ya unsur ya barang dengan barang biasanya. Ya, barang dengan barang ini. Maka harus terpenuhi 3 unsur ini. Yaitu harus tamatsul ya, semisal barangnya itu yang semisal dia serupa dia atau sejenis ya, sepadan atau sejenis. Kemudian taqabud ya, yaitu ya kedua belah pihak saling serah terima saling serah terima, serta hulul, transaksi dilakukan secara kontan ya, kontan. Nah ini baru dia boleh ya, misal ya apa namanya tukar emas ya, ngasih emas yang belum diolah, misalnya emas murni dengan emas yang sudah diolah, oke, semisal gitu loh ininya ya, semisal. Nah itu kalau misalnya barternya seperti itu, ada orang yang butuh, saya butuh inilah ya, butuh jual seperti itu ini ya. Jadi yang semisal seperti itu. Kemudian ada juga hal-hal yang memang kayak di mana, di penggadaian misalnya. Nah, banyak kan nanti kan di penggadaian hal-hal seperti ini. Misalnya orang butuh apa, ya, itu ada lelangan tukar barang itu harus memang ada tukang taksirnya. Ya memang dia bisa menaksir barang-barang tersebut ya, barang-barang tersebut. Nah ini juga ada pengecualian, memang di sini ada yang namanya ya, bibai araya, yaitu zaman Rasulullah SAW ada sahabat yaitu menukar kurma basah dengan kurma kering, rutop dengan tamar ya, rutop dengan tamar. Maka kemudian ya ditaksir dia harganya, misalnya 5 kilo kurma kering, rutopnya itu 10 kilo, karena dia kalau sudah kering dia jadi segitu dia hilang airnya. Nah seperti itu ini ya, itu yang namanya istisna ya, pengecualian yang barter yang dibolehkan. Ini kan pertanyaan begitu ya, adakah pengecualian untuk barang? Iya, harus ada seperti itu. Maka harus dilihat dia ininya. Yang penting kaidahnya ya, jual beli atau transaksi itu sebagaimana yang Allah sebutkan di surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh kita ini memakan ya harta di antara kita dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya, kecuali dengan cara bisnis yang kalian saling meridhoi, ya, saling ridho, saling suka sama suka. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya, dan jangan kalian sampai membunuh diri kalian. Artinya apa? Kadang-kadang orang menyesal bunuh diri ya. Iya kan? Bunuh diri dia. Padahal sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Maka hati-hatilah kemudian dalam ya bertransaksi seperti ini. Ya, barakallahu fiik. Ya, saudari Hikmah bertanya tentang ini. Yang mudah-mudahan didengar hari ini supaya lagi menyimak lagi menyimak. Ya. Nah ini apa namanya, mudah-mudahan jelas jawaban ini ya. Terus dari itu pertanyaan ya. Kedua, benarkah fitur COD pada benarkah fitur COD pada aplikasi-aplikasi e-commerce hukumnya haram dikarenakan selain adanya biaya ongkir juga dikenakan biaya penanganan?
Barakallahu fiik. Ini sudah dijawab beberapa ustadz ya, biasanya Ustadz Iwandi, kemudian Ustadz Aminur Baiz dan sebagainya. Insya Allah ini. COD ini cash on delivery, ya dibayar di tempat, ya. Dilakukan saat penjual dan pembeli tidak bertemu biasanya. Sekarang kan banyak bisnis online ini, ya. Jadi bisnis online ini biasanya kan tidak bertemu itu, ya. Bisa dilakukan ya, di marketplace misalnya, atau di WA, atau di komunikasi lainnya. Ya. Jadi masalahnya harus dilihat nih, ada dua tahapan, ya. Yaitu pertama ada tahapan online-nya, ya kan. Yang kedua ada tahapan COD-nya kan gitu. Ya, ada tahapan online-nya. Ya. Jadi ya, COD yang pertama nih, COD yang tidak boleh nih. Gimana COD yang tidak boleh ini? Yaitu uangnya kan tidak diserahkan juga, dan barangnya pun juga tidak diserahkan. Ini kan seperti ya kayak hutang piutang gitulah, ini belum diserahkan. Solusinya bagaimana? Jadi ketika kita mau transaksi ini, maka kita harus katakan ini bukan akad ya. Jadi ketika kita telepon ini beli online, itu kita katakan mungkin di chattingannya itu ini bukan akad ya. Ya. Bisa jadi, bisa saya jadi transaksi, bisa jadi tidak jadi. Nah ini boleh. Artinya barang sampai baru kemudian kita berakad. Nah itu yang sebenarnya seperti itu. Nah ini ketika tahapan online-nya. Ya. Bagaimana sekarang kalau seandainya nih yang berikutnya nih, ini contoh yang lain itu tadi yang di awal itu ya, jawaban dari salah seorang ustadz yang seperti itu. Kadang ya jadi yang namanya COD ini, tahapan notice, kadang ketemuan dengan pemilik, kadang juga dengan kurirnya kan begitu. Ya kita kan ada yang pemiliknya langsung, kalau misalnya dia dalam kota, ketika kita pesan dalam kota, kita bertemu dengan langsung sama dia, pesan diantarkan langsung. Ya, ada juga dengan kurir, ya kalau kita online sebagai wakil dari orang suruhan yang diminta penjual itu, ya untuk mengantarkan barang, biasanya seperti itu. Nah, kalau barang selain emas, maka tidak masalah, baik dilakukan COD maupun online. Karena kita udah tahu kan, misalnya itu HP, ya. Oh HP itu udah jadi mereknya ini, tinggal antum tinggal lihat aja, ketika ya, ini, ya lihat barangnya utuh, bagus, dah, Bismillah, dah biasanya. Tapi ya, jika emas ini ya ada pendapat yang mengatakan boleh dilakukan ya secara tidak tunai. Ya secara tidak tunai ini adalah pendapat yang lemah nih. Ya, pendapat yang mengatakan boleh dilakukan secara tidak tunai adalah pendapat yang lemah. Jadi harus dapat dilihat akadnya dulu. Ya, kalau emas nih. Ya, kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi untuk transaksi tertentu dan menjalankan namanya akad itu lihat akadnya. Apa itu akad? Yaitu adalah kesepakatan antara dua belah pihak itu, ya, melakukan transaksi tertentu atau ya, dan menjalankan konsekuensinya. Itu namanya akad itu, ya. Lalu ya, ini sedikit berbeda dengan takabut. Takabut itu artinya serah terimanya itu, ya. Nah, lalu apa ya? Setelah itu ya, ketika setelah kita itu baru kita ngelihat sekarang. Itu tadi kan proses ketika masih dalam tahapan ya ini kalau emas ya kalau yang emas itu. Kemudian sekarang kita lihat kalau kasus yang di COD yang ada tuh apa, di mana? Di proses online-nya ataukah di akad COD-nya? Ya. Bagaimana kita cara mengetahuinya itu? Ya, kita lihat nih. Ciri khas akad adalah lazim, dia mengikat antara kedua belah pihak. Artinya begini. Misalnya Mbak siapa namanya tadi? Hikmah. Hah? Hikmah. Mbak Nikmah. Hikmah Mas Adi. Hikmah Mbak Hikmah Mas Adi. Ya, kalau tadi ini selain emas tidak ada masalah, boleh seperti itu. Ini masalahnya adalah emas, ya. Yaitu kita kan tidak tahu emasnya tuh belum diuji, belum dites kan. Maka kita harus juga jangan katakan ini caranya itu kita
ketika kita lihat harus diproses online-nya itu, ya, diproses online-nya, ya. Kalau misalnya, ya, jika sudah diproses online berarti akadnya, ya, misalnya sudah ditawar menawar di WA misalnya, atau kita sudah tahu barangnya, udah pernah dengar lah, udah tahu barangnya, lalu kita deal, ya, deal dikunci langsung, misalnya barang itu sudah kita tawar-tawar juga, misalnya dari 1 juta kita tawar jadi 800 misalnya. Nah, kita kunci. Lalu kita ya janjian ketemu. Ya. Berarti ya COD sifatnya serah terima kalau seperti ini. Karena kita sudah istilahnya waktu kita online itu kita sudah janjian. Sudah kemudian tahu barangnya, barangkali di video callan, ini loh barangnya kayak gini nih, ini yang kemarin ini, udah kita tahu barangnya, ya, oh ya udah barangnya udah ini bentuknya seperti itu, sudah. Berarti nanti ketika ketemuan tuh COD-nya tinggal takabut saja, artinya serah terima. Nah, tapi ya kalau jika belum, kita nggak tahu kan, kita kan harus tuh, dan itu memang harus ditanyakan. Jangan-jangan ada barang banyak yang serupa seperti itu. Ini yang asli apa atau yang KW kan kita kenal. Yang ori atau yang KW kita kenal. Maka ini namanya belum lazim, belum akad nih. Ya, jadi jangan kita kunci. Ya, kalau misalnya jangan dikunci, berarti akadnya nanti di COD. Lalu bagaimana? Ya, kita janjian dulu, kita ketemuan dulu loh. Jadi pihak penjual bawa barangnya, nanti bawa uangnya. Itu ini. Nanti bawanya. Berarti proses online itu sifatnya rencana akad namanya. Rencana akad, belum transaksi. Belum transaksi. Ya, jadi belum akad. Jadi boleh membatalkan kalau misalnya nggak sesuai gitu. Rencana akad ini tidak lazim dan tidak mengikat. Ya. Bisa jadi sudah deal harganya misalnya tadi 1 juta kita tawar 800.000 misalnya, ya. Cuma harus lihat dulu barang dulu ya. Kalau oke, saya lanjut. Kalau enggak, nanti bisa tinggalkan. Nah, ini cara seperti inilah COD yang dibenarkan. Biasanya kan seperti itu kasusnya. COD bayar di tempat. Ya. Nah, yang kayak gini-gini ini sering ya Mas, kadang gambarnya bagus. Ya. Kita kalau belum tahu sebaiknya memang harus ada memang telepon di tadi WA itu kita nih. Kalau enggak ini saya kembalikan lo barangnya. Namanya COD kan gitu. Harusnya memang ada gitu, saya takutnya kalau nggak ada begitu kita bisa dirugikan. Kita kan memang kan, nah kembali kepada tadi kaidah yang di surah An-Nisa ayat 29 itu. Jadi tidak ada yang dirugikan, diridho. Itu yang boleh jadi ini. Ya. Dan itu juga kan ada biaya ongkir juga dikenakan, ya itu memang harus kan dilihat, dibuka dulu, dan ini memang ada undang-undangnya. Ya, dan ada undang-undangnya di Bukalapak itu kalau nggak salah ada ini ya. Ya, ada peraturan-peraturannya, jadi itu harus disepakati. Biasanya 2 kali 24 jam dikasihkan tempo. Kalau tidak ada komplain berarti kita sudah setuju. Seperti itu ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terjadi sekarang ini gimana, Ustaz? Barang datang nggak sesuai dengan pesanan, yang awalnya membeli marah-marah tuh, tapi kurirnya nggak mau juga balikin, gitu. Nah, jadi gini, jadi memang ada proses yang kalau Anda tahu ya, dan ada beberapa Anda baca kasus-kasus ini, dia memang kurir ya semestinya kurir itu dia sebagai pengganti dari penjual, karena dia yang antarkan. Ya, dan dia harus menerima. Ini tidak jadi diambil nih, dan dia harus kembalikan. Saya tidak mau nih. Kurir harus bisa menerima. Disinilah pihak dari paketnya, dia harus tahu, dan dia harus memahami kepada kurir-kurirnya itu. Ini kalau dikembalikan, kembali barangnya. Karena kasihan konsumennya, dirugikan. Ya. Para kurir ini harus ada juga dia pemahaman bahwasanya dia sebagai wakil daripada penjual. Kalau seandainya kemudian dikembalikan, dia harus terima, udah kembalikan perusahaannya, dan uang ini, dan perusahaannya memang harus mengganti.
ya mengganti dari penjual itu mengganti dari ongkos kirimnya. Dia kan kena ongkos kirim tetap. Kemudian kan tidak ada yang dirugikan di situ. Ya, dan seperti itu ini ya. Dan inilah yang mestinya tidak ada yang dirugikan sama sekali. Tidak ada yang dirugikan. Saya tidak jadi beli nih karena barangnya seperti ya, tidak saya inginkan. Sudah apa di sininya? Dan di situ kan biasanya ada hukuman bagi pengguna aplikasi itu. Oh, si fulan ini pernah menolak ini berapa kali, dia hanya main-main saja. Begitu juga kan seperti penjual pun ada nilai bintangnya, ada rewardnya di situ. Karena memang seperti itu ya keadaan sekarang ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukur atas jawabannya, dan ini memang wakil terjadi di lapangan. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan yang 10 dari Bunga Anggraini. Ustadz, apakah saya berdosa kalau saya menghindar dari keluarga karena saya dianggap tidak ada, karena saya dianggap tidak ada dan tidak pernah dihargai? Saya memutuskan untuk pergi jauh sekali. Barakallahu fiik, saudari Anggraini ya. Ya. Jadi Uhti ya, ini Uhti Anggraini namanya. Iya. Kalau laki kan Anggriono. Ya, betul. Jadi sekedar Uhti, sabarlah. Ya, kadang-kadang ya kita ini ya memang tidak dapat perhatian dari keluarga kita. Tapi bukan berarti kemudian kita lari jauh dari ini. Makanya jangan sering banyak nonton sinetron atau film-film, tidak boleh. Ini hal-hal yang solusinya bukan menambah ya kebaikan, tapi justru menambah ruwet. Ya, barangkali ada kesibukan-kesibukan yang memang akhirnya kita tidak diperhatikan, atau kita memang terlalu menutup diri, ya, atau kita ini selalu ya. Jadi harus introspeksi diri. Tapi sejalan dengan itu ya, barangkali kita mengingkari apa yang tadi ya, perkiraan ini. Ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kebaikan keluarga kita dan keberadaan kita ya barangkali tidak dibutuhkan atau apa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan keluarga kita diberikan keberkahan. Kebetulan tadi ya taklim ada ya syarah Hisnul Muslim. Jangan sampai kemudian kita mengucilkan untuk diri sendiri atau mendoakan keburukan untuk keluarga kita. Karena apa yang kita doakan barangkali kemudian datang ya waktu mustajab, ya Allah kemudian jawab, ya keburukan adalah yang kemudian menimpa nanti. Ya kan? La qadarullah. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Ya, lalu carilah ya ketika kita diperintah untuk bersabar, carilah kekurangan diri kita, bagaimana kita menutupi diri kita agar kita mendapatkan hal yang membahagiakan daripada keluarga kita. Entah itu kita ya harus punya prestasi atau yang rajin, yang rajin. Kemudian kita ya artinya jalani hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Ya, berupayalah untuk bermanfaat. Ya, terserah orang mau menghargai, apalagi di keluarga kita. Ya, kadang-kadang memang seperti itu. Keluarga itu kurang perhatian kepada kita, dia sibuk dengan masing-masingnya. Tapi nanti ya sekali waktu Allah akan balik. Mereka akan membutuhkan kita, mereka akan sayang kepada kita. Ya, mereka berharap ya sangat dan penuh pada kita. Wallahu a'lam. Ya pasti akan terjadi seperti itu. Timbang kemudian kita lari dari keluarga sebagai pemutus silaturahim. Qati'ur rahim ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Itu masalahnya, ancaman dari agama kita. Rasulullah SAW mengajarkan itu. Pemutus silaturahim ini tidak akan masuk surga. Kenapa kita harus jauh daripada itu? Dan seperti itu, dan insya Allah ya nanti Allah akan berikan waktunya, insya Allah seperti itu. Ya. Dan ada larangan memutus tali silaturahmi selama 3 hari, Ustaz? Tidak boleh.
Ya kadang-kadang, ya Allah, sekarang zamannya online. Ini mereka lebih nyaman hidup dengan orang di seberang, ya, ya daripada ini. Ada aplikasi yang, Ana lupa tuh, ya, aplikasi RP apa namanya? Apa tuh, Ustaz? Role player kalau nggak salah. RP ini. Ini bahaya nih. Ini para orang tua, Ana jadi ingat nih akhirnya. Jadi ingat ini, Ana pernah karena ada laporan dari kepala sekolah Ana. Jadi anak-anak sekarang ini, ya ini juga harus tahu juga nih, yaitu lebih senang dengan keluarga di dunia mayanya daripada yang di dunia nyatanya. Nah ini bahaya nih. Jadi dia lebih mendengarkan nasihat. Dan ini LGBT nih. Ya. LGBT. Ya, LGBT. Ini Hungarian ya. Anda nggak tahu ya. Mudah-mudahan nanti bukan termasuk di dalamnya. Karena sudah terkandung ceplosan seperti ini. Ya. Karena ini kasus beberapa keluarga sekarang seperti itu. Nasihat dari keluarga dunia mayanya. Jadi bapak-bapakan, ibu-ibuan. Jadi bapaknya bisa jadi orang perempuan, ini lesbi bisa saja. Bisa jadi lesbi, ya. Atau ibunya bisa jadi orang laki, ini bisa jadi homo. Dan na'udzubillah min dzalik. Nanti bukan jangan sampai nyaman hal yang seperti ini. Ya. Nah, ini kasus ini. Kasus di beberapa sekarang ya orang dunia gadget, apalagi di dunia sekarang ya BDR, belajar dari rumah ya, atau learn from home, LFA. Ya kadang-kadang kurang kontrol orang tuanya, membiarkan anaknya terus online ya, yang kemudian ya akhirnya masuk ke dunia ya itu ya keluarga-keluargaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi merasa bahwasanya saya di dunia nyata keluarga saya tidak memperhatikan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan-jangan kitanya yang kurang menghargainya. Maka kita harus, setiap ada hal yang feedback negatif misalnya dari orang lain, itu semestinya kita harus mengaca diri kita nih. Apakah kita berpelakuan positif atau justru sebaliknya? Karena kita ini, kalau kita lihat apakah benar seperti ini? Ya, yang kita khawatir kita kebanyakan menyalahkan orang lain, ya padahal diri kita yang keliru, salah. Allahu a'lam. Nah ini hati-hati ya seperti ini. Dan para orang tua hati-hati dengan anak-anaknya yang kedapatan ini harus berusaha itu harus diterapi itu. Susah, ya. Kata Masya Allah nih ada psikolog terkenal nih. Beliau mengatakan yang namanya game online ini, ya game online ini narkolema namanya. Narkolema itu narkoba lewat mata. Ini kecanduan, ya. Bu Eli Risman, ya, hafizahullah ya. Tuhan mudah-mudahan Allah jaga nih. Beliau mengatakan seperti itu nih lebih bahaya daripada narkoba sesungguhnya. Hati-hati nih. Kemudian itu banyak beberapa saya Bu Eli Risman ini sedikit videonya ya, banyak sekali tentang psikolog perkembangan anak-anak sekarang ya. Zaman dunia gadget ini. Beliau karena banyak pasien beliau yang curhat kepada beliau di kasus-kasus seperti ini. Nah ini perlu hati-hati juga ya. Nah, kita belajar dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang masuk, cuman pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada malam hari ini kita bahas pekan depan aja Ustaz ya, karena ini waktu juga sudah malam, kita hampir 2 jam ini. Masya Allah nggak terasa. Dan afwan untuk teman-teman sekalian, bagi antum yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami baik melalui Instagram, YouTube maupun fanpage maupun lewat WA, insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang antum sudah kirimkan akan kami bahas insya Allah pekan depan, tentu saja bareng pembina kita Ustadz Dr. Fauzi Basulana hafizahullah ta'ala. Tapi Ustadz mungkin kita tutup saja Ustadz, antum mungkin ada kata-kata penutup. Fadal Ustadz. Barakallahu fiik ya.
Ikhwah sekalian, yang namanya ujian dan cobaan itu selalu akan datang kepada kita karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada kita bahwasanya kita akan ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu akan mendapatkan ujian yang tujuannya tidak lain adalah yaitu siapa di antara kalian yang paling ya baik sikapnya. Yaitu kita disuruh bukan terbanyak ibadah saja. Bukan terbanyak ibadahnya, yang terbaik ya. Atau berkualitas daripada sikap itu. Bersabarlah solusinya. Dan banyak dari ujian itu Allah nasihati adalah itu bersabar. Dan itu pasti kalau kita lihat banyak pelajaran di setiap ujian-ujian yang kita lalui, termasuk di pandemi ini. Oleh sebab itu berdoalah ya, banyaklah mencari ya solusi ya, dan banyaklah introspeksi diri yang mudah-mudahan ya semua ujian ini mengangkat derajat kita. Amin. Amin. Ya, demikian. Tapi Masya Allah, untuk teman-teman sekalian, kami juga menginformasikan insya Allah besok pagi jam 10 kami ada live juga membahas masalah kesehatan bersama 2 dokter muda kita dari Bali insya Allah. Stay tune jam 10 pagi Wita. Bagi yang punya pertanyaan seputar kesehatan, fadol silakan kirimkan ke WhatsApp yang sudah kami informasikan pada fanpage kami. Syukron. Dan kita akhiri saja Ustaz pertemuan pada malam hari ini Ustaz ya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.